Anda masih bersama kami di RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Yaqulullahu ta'ala fil muhkami tanzil. Yaqulullahu ta'ala fil muhkami tanzil. Ba'da na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tahsabannallaha ghafilan 'amma ya'malu dhalimun. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaika bitaqwallah fa innaha jima'u kullihi. Nas'alullaha azza wa jalla ayahdiyana ila siratihil mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ikhwani fillah rahimani Allah wa iyyakum. Tentunya bersyukur kepada Allah pada sore hari ini kembali kita dapat menyapa, kembali kita dapat berjumpa suara. Semoga ini tidak mengurangi keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang tulus kita untuk menuntut ilmu, untuk mengkaji ayat-ayat Allah, untuk mengkaji hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang semoga Allah rahmati, Allah berkahi. Tema kita sore hari ini adalah tentang kezaliman. Mungkin zalim itu biasa kita dengar gitu ya. Kezaliman itu biasa kita dengar. Kamu zalim, itu zalim, ini zalim. Nah, seperti itu. Bahkan mungkin sudah terbiasa terungkapkan dalam lisan kita. Ketika ada orang yang melakukan sesuatu, kita memvonisnya, kita memberikan pernyataan bahwa perbuatan itu adalah perbuatan zalim. Perlu kita ketahui bahwasannya zalim itu apa sih? Zalim itu adalah dari kata yaitu az-zulmu. Ya. Atau para ulama itu menyebutkan bahwasannya az-zulmu itu apa? Wad'u syai'i fi ghairi maudhi'ihi. Ya, ini sekali lagi bahwasanya para ulama menyebutkan makna dari zalim itu sendiri adalah az-zulmu. Zalim itu adalah apa? Wad'u syai'i fi ghairi maudhi'ihi. Yaitu kezaliman adalah meletakkan sesuatu ya bukan pada tempatnya. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Namun secara syariat Allah Subhanahu wa taala, secara agama kita, zalim itu adalah sesuatu yang keluar dari koridor Islam. Dari koridor aturan Allah Subhanahu wa taala, baik karena kurang ataupun melampaui batas. Ya, ini kezaliman. Seperti itu. Qanidin rahimanallah wa iyyakum, agama kita agama yang sangat sempurna. Ya. Kemudian banyak sekali di ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW tentang pelarangan berbuat zalim. Bukan hanya larangan berbuat zalim, tapi hukuman buat orang-orang yang berbuat zalim pun sudah Allah sebutkan secara sempurna di dalam Al-Quran. Salah satu contohnya, ya, kita akan sebutkan ayat-ayat yang menyebutkan tentang kezaliman, yaitu di dalam surat Hud, ayat yang ke-18. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Ala la'natullahi 'alal zalimin. Ketahuilah, ingatlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu akan melaknat orang-orang yang berbuat zalim. Allah akan melaknat orang-orang yang berbuat zalim. Wa kadzalika akhdhu rabbik idza akhadhal qura wa hiya zalimatun. Inna akhdahu alimun syadidun. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala begitulah memberikan azab kepada mereka ya. Apabila penduduk suatu negeri itu telah berbuat zalim, ya. Inna akhdahu alimun syadidun, dan siksa Allah Subhanahu wa taala itu sangat pedih, sangat keras bagi orang-orang yang melakukan kezaliman, ya. Kemudian di dalam surat Saba, ya, Allah pun menyebutkan tentang kezaliman.
Naqulu lil ladzina zalamu dzuqu adzaban naril ladzi kuntum biha tukadzibun. Ya, kata Allah. Dan kami katakan lil ladzina zalamu, kepada orang-orang yang melakukan kezaliman. Orang-orang yang melakukan kezaliman. Dzuqu adzaban naril ladzii kuntum biha tukadzibun. Kami akan rasakan ini kepada kalian, azab neraka yang dulu kalian dustakan. Yang dulu kalian dustakan. Kemudian jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pun menyebutkan di dalam surat Al-An'am, innahu la yuflihudz zalimun. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat zalim itu la yuflih, tidak akan mendapatkan kebaikan, tidak akan mendapatkan keberuntungan, dia akan celaka, dia akan menderita baik di dunia maupun di akhirat. Ikhwan fillah rahimani Allah wa iyyakum. Di dalam hadis qudsi pun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang pelarangan melakukan zalim, tentang pelarangan melakukan kezaliman. Ya ibadi, kata Allah, wahai hamba-hambaku, inni haramtu dzulmah. Sesungguhnya aku itu telah mengharamkan kezaliman ala nafsi, terhadap diriku sendiri. Kata Allah Subhanahu wa taala. Waja'altuhu bainakum muharraman. Dan aku jadikan kezaliman itu haram bagi kalian semuanya. Fala tadzalamu, maka jangan sekali-kali kalian berbuat zalim. Jangan sekali-kali kalian menzalimi. Jangan sekali-kali itu terjadi. Ya, ikhwan fillah rahimani Allah wa iyyakum. Bahkan ancaman kezaliman, ya, ancaman kezaliman itu Rasulullah SAW sebutkan. Nah, dalam hadis riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, ittaqu dzulma, berhati-hatilah kalian terhadap kezaliman. Fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Ya, ittaqu dzulma, berhati-hati kalian semuanya itu terhadap kezaliman. Fa inna dzulma, bahwasannya kezaliman dzulumatun, merupakan kegelapan yaumal qiyamati, pada hari kiamat nanti. Ikhwan fillah rahimani Allah wa iyyakum. Syekh Utsaimin rahimahullah, ketika beliau menyebutkan makna tentang hadis ini, yaitu fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Kegelapan yang dimaksud di sini, dzulumatun, kegelapan yang dimaksud di sini kata Syekh Utsaimin ada dua maknanya. Nanti di akhirat itu yang pertama, dia betul-betul dibutakan oleh Allah matanya. Allah membutakan orang-orang yang berlaku zalim. Allah membutakan matanya orang-orang yang pernah aniaya, yang pernah berbuat zalim di kehidupan dunia. Sehingga ketika dia buta, di akhirat dia tidak akan mampu melihat apapun yang ada di hadapannya. Depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Dia tidak akan mampu melihatnya karena matanya dibutakan oleh Allah. Sehingga karena butanya itu gelap semuanya. Dia tidak bisa melihat. Kemudian makna yang kedua, makna gelap yang kedua kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala adalah dia tidak buta. Dia tidak buta. Tapi Allah berikan jarak pandang baginya. Sehingga dia tidak mampu melihat. Karena gelapnya yang luar biasa. Tapi dia hakikatnya tidak buta. Matanya tidak buta. Tapi dia sama saja tidak bisa melihat. Yang atas, yang bawah, yang kiri, yang kanan, yang depan, yang belakang. Dia tidak bisa melihat itu. Ini adalah dampak dari perbuatan zalim. Ya, bahkan dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan al-muslimu akhul muslim. Muslim itu bersaudara dengan muslim yang lainnya. La yadhlimuhu, dan jangan sekali-kali mendoliminya. Jangan mendolimi satu sama lain sesama muslim. Ikhwan fillah rahimani Allah wa iyyakum. Begitu banyak ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang berlaku zalim. Jadi kalau kita lihat ya dari makna tadi adzulmu, yaitu wad'u syai'i fi ghairi maudhi'ihi, ya, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, atau dia lepas dari koridor Islam, dia menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala, dia menyelisih aturan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka berarti makna zalim itu sangat luas. Makna zalim itu sangat luas. Jadi zalim itu bukan hanya mengambil harta orang lain, tapi juga mengata-ngatakan yang jelek, mencaci maki, mencela, ya itu juga perbuatan zalim. Memang kalau kita berbicara tentang masalah zalim, tingkatan-tingkatan zalim itu memang bertingkat-tingkat kezaliman itu, gitu ya. Kezaliman itu bertingkat-tingkat. Dan yang
paling besar kezaliman itu adalah syirku billah. Syirku billah, yaitu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya bunayya la tusyrik billah. Ya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun adzim. Ya, sesungguhnya syirik itu adalah dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu pula dengan membunuh. Ya, membunuh tanpa hak. Ini juga kedzaliman yang sangat besar. Ya, merampas harta orang lain. Menghancurkan kehormatan orang lain. Berbuat aniaya kepada orang lain. Ini pun kedzaliman. Ya, ini kedzaliman, merusak harga diri orang lain. Ini pun kedzaliman. Maka ikhwan fillah rahimani Allah wa iyyakum, yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Ya. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah berkumpul dengan para sahabatnya. Ya. Jadi salah satu metode yang disampaikan, yang diajarkan oleh Nabi kepada kita, kepada para sahabat, itu Nabi dengan metode secara bertanya. Nabi padahal tahu jawabannya, tapi Nabi ingin memberikan pengajaran kepada para sahabatnya dengan metode bertanya. Ya, kalau kita berbicara tentang masalah parenting, mendidik anak, itu bisa dijadikan metode. Ya, metode ibunya sudah tahu, abinya sudah tahu jawaban, tapi untuk mengajari sang anak pura-pura bertanya. Ya, bertanya. Jadi sehingga anak itu nanti bagaimana responnya ketika dia diberikan pertanyaan yang hakikatnya padahal kita akan memberitahukan kepada anak. Begitu pula dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini metode. Nabi ketika itu sedang berkumpul dengan para sahabatnya. Ya, lalu hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi bertanya, atadruna ma huwal muflis? Apakah kalian mengetahui apa yang dimaksud dengan kebangkrutan itu? Bertanya di hadapan para sahabat. Lalu para sahabat itu manusia biasa. Tapi keimanannya, tingkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala jauh melampaui kita. Infaknya jauh melampaui kita. Para sahabat sesuai dengan fitrahnya, sesuai dengan kedudukan makamnya sebagai manusia biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi manusia yang begitu mulia, ya. Mereka menjawab qalu al-muflisu fina. Orang yang bangkrut itu menurut kami orang yang bangkrut itu man la dirhamalahu wala mata'alahu. Yaitu orang yang la dirhamalahu, enggak punya uang. Tidak. Orang yang bangkrut itu ya Rasulullah, mereka itu man la dirhamalahu, yaitu orang yang tidak memiliki dirham, tidak memiliki uang, wala mata'alahu, dan juga tidak memiliki perhiasan ataupun kedudukan. Ini orang yang bangkrut. Lalu kata Nabi, enggak seperti itu bangkrut itu. Ya. Enggak seperti itu. Bangkrut yang hakiki, kebangkrutan yang benar-benar bangkrut, benar-benar rugi. Kata Nabi SAW, Nabi SAW berkata, innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati. Kata Nabi, orang yang bangkrut itu sesungguhnya orang yang bangkrut dari kalangan umatku min ummati, dari umatku ya'ti yaumal qiyamati. Mereka akan datang pada hari kiamat. Ini orang-orang yang berbuat dolim nih. Ketika mereka berbuat dolim ya di dunia, mereka akan datang pada hari kiamat bisolatin, dengan pahala sholatnya. Bangga dia dengan sholatnya, Masya Allah. Sholatnya di Masjidil Haram, sholatnya di Masjid Nabawi, sholatnya, sholat Jumatnya, tahajudnya, duhanya, dia banggakan amalnya itu, Masya Allah. Luar biasa dia. Ya, bisyamin juga dia membawa dengan mendatangi hari kiamat nanti dengan pahala puasa. Puasa Ramadannya, puasa Senin Kemisnya, puasa Daudnya, puasa Yaumul Bidnya. Dia banggakan itu semuanya. Ya, wa zakatin, dia dengan zakatnya. Dia bangga dengan zakatnya, Masya Allah. Dengan zakat fitrinya, dengan zakat malnya, dengan zakat profesinya, dengan zakat perdagangannya, dan lain sebagainya. Dia banggakan itu semuanya. Wa ya'ti qad syatama hada. Akan tetapi dia tadi yang membanggakan puasanya, zakatnya itu ya. Tapi dia apa? Qad syatama hada. Dia pernah mencela si fulan. Dia pernah mencela si fulan. Mencaci maki si fulan. Hari ini kalau kita lihat,
Mencaci maki itu bisa tidak secara langsung. Bisa dibuat video hari ini untuk mencaci maki itu. Ya, bisa dibuat video 1 menit di Instagramnya, dia caci maki ulama, dia caci maki kaum muslimin gitu ya. Dia caci maki orang yang cinta kepada syariat, dia caci maki orang yang pengen negeri ini diatur dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, dia hinakan itu, dilihat videonya, Masya Allah. Ya, dia sebarkan video itu sehingga video caci makian itu ditonton berjuta-juta pasang mata demi mendapatkan followers dan lain sebagainya. Kita saksikan hari ini. Ya, Masya Allah itu. Ya, lalu kata Nabi SAW, wa qadhafa hada. Ya, dia pernah menuduh si fulan. Masya Allah, qadhafa. Dia pernah menuduh si fulan ini seorang pezina, menuduh si fulan ini pernah chat zina dan lain sebagainya. Dituduh begitu orang. Dia menuduh orang itu untuk merusak NKRI, merusak negaranya, pemberontak dan lain sebagainya. Masya Allah. Ya, dituduh, dicaci maki itu. Wa akala mala hada. Dan dia ketika di dunia pernah merampas harta si fulan. Ya, pernah merampas harta si fulan. Hartanya diambil, paksa, dicuri, dirampas, dirampok. Ya. Nah, diambilnya itu. Lalu wasafa, kata Nabi SAW, wasafa kadamahada. Dia pernah menumpahkan darah si fulan. Dia pernah membunuh si fulan. Dia bunuh, dia tembak itu, dia tombak itu, dia berondong dengan peluru dan lain sebagainya. Dia pernah di dunia pernah melakukan itu. Ya, wadorobahada, dan dia pernah memukul si fulan. Dia pernah menganiaya si fulan, mencederai si fulan. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, fayu'ta hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi. Masya Allah. Ya. Lalu orang yang tadi dia berbangga dengan puasanya, berbangga dia dengan sholatnya, berbangga dia dengan hartanya, infaknya, sedekahnya, Masya Allah, bangun masjid di sana, di sini, bisa naik haji setahun, bisa umroh setahun sekali, dia banggakan itu. Tapi ternyata dia pernah mencaci maki, tadi sudah disebutkan. Dia pernah mencederai si fulan, dia pernah melukai si fulan, dia pernah menuduh si fulan, dia pernah membunuh si fulan, dia pernah mengambil harta si fulan. Maka kata Nabi SAW, orang ini ketika mau masuk surga, dia mau masuk surga dengan amal dia bangga-banggakan tadi. Orang yang pernah dianiayanya, orang yang pernah dicaci makinya, orang yang pernah dituduhnya, itu tidak akan terima di hadapan Allah. Ya Allah, dia dulu yang menganiaya saya, ya Allah. Dia dulu yang menzalimi saya, ya Allah. Saya nggak terima kalau dia masuk surga, ya Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikatnya untuk menyetop dulu dia jangan masuk surga. Dicek dulu, ternyata oh betul. Bulan ini, tahun ini, tanggal ini, di sini, menit ke ini, detik ini, lengkap semua catatan Allah Subhanahu wa taala bahwa si fulan pernah berbuat aniaya, bahwa si fulan pernah berbuat zalim. Lalu dia tidak akan masuk surga. Dan bahkan dia harus menebus, kata Nabi, dia akan menebus kesalahannya kepada si fulan itu dengan diambil pahala yang pernah dia banggakan tadi, pahala sholatnya tadi yang pernah dia banggakan, itu akan diambil dan diberikan kepada si fulan. Sampai betul-betul lunas kezalimannya itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai tidak lunas dengan apa yang telah dia banggakan itu, maka dosa si orang yang pernah dia zalimi pun akan diambil oleh Allah dan akan ditimpakan kepadanya. Inilah ikhwan fillah rahimani Allah wa iyyakum, hukuman bagi orang-orang yang berbuat zalim. Ya. Maka jangan sekali-kali kita berbuat zalim. Kezaliman itu sangat mengerikan. Ya. Kezaliman itu sangat mengerikan. Tidak sepantasnya kita itu berlaku zalim. Ya. Salah satu sunatullah, ya. Salah satu sunatnya Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan terhindar dalam kehidupan ini adalah orang yang berbuat zalim pasti akan terzalimi. Ya. Orang yang berbuat zalim pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Allah zalim. Allah tidak zalim. Innallaha la yadhlimun nasa syai'a. Allah itu tidak berbuat zalim kepada manusia sedikit pun. Walakinnan nasa anfusahum yadhlimun. Akan tetapi manusia itulah yang berbuat aniaya. Manusia itulah yang berbuat zalim. Maka perbuatan zalim, orang yang berbuat zalim pasti akan menerima balasan dari Allah. Dan dengan balasan itu
ia menjadi terzolimi, dia akan menjadi teraniaya, tersiksa dirinya. Jangan mengira ia akan aman-aman saja. Jangan pernah mengira orang-orang yang hari ini berbuat zalim kepada kaum muslim, kepada para ulama, kepada siapapun juga. Jangan pernah mengira bahwasanya dia akan santai-santai hidupnya. Tidak akan pernah santai. Karena saat ia menganiaya atau dia berbuat zalim kepada orang lain, ia telah menghitung mundur waktu yang akan meledak di hadapannya. Bom waktu yang akan meledak di hadapannya. Bukan oleh manusia yang membalasnya, tapi langsung sang pencipta dunia ini, sang pencipta alam ini yang akan membalas perbuatan zalimnya. Apalagi yang dia zalimi adalah ulama. Apalagi yang dia zalimi adalah orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimani Allah wa iyyakum. Ya. Ikhwan fillah rahimani Allah wa iyyakum. Orang yang zalim itu pasti akan kembali di neraka. Wa ma'wahumun nar wa bi'sa maswalidz zalimin, wa bi'sa maswadz zalimin. Di tempat kembali mereka adalah neraka. Tempat kembali orang-orang yang berbuat zalim. Dan sekali lagi, jangan pernah menyangka, wahai engkau orang-orang yang pernah berbuat zalim, siapapun itu orangnya. Perbuatan zalim sekecil apapun, seringan apapun, mungkin kita pernah lupa, tapi Allah tidak akan pernah lupa. Allah tidak akan pernah salah. Allah tepat dalam mencatat. Allah rinci dalam catatannya. Maka jangan pernah mengira bahwasanya Allah itu lengah, Allah itu lalai. Allah sebutkan dalam surat Ibrahim ayat yang ke-42. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun." Dan janganlah mereka itu mengira bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ghafilan amma ya'maludz zalimun, lalai terhadap orang-orang yang pernah berbuat zalim. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar, kata Allah. Sesungguhnya Allah menangguhkan bagi siapa saja sampai hari kiamat yang telah mereka apabila mereka berbuat. Jadi ketika hari ini ada kezaliman di hadapan mata kita, tapi kok Allah tidak langsung membalasnya? Mengapa? Mungkin kita bertanya-tanya. Itu sudah jelas perbuatan zalim di hadapan kita. Kezaliman itu terorganisir secara nyata. Yaitu jelas di hadapan kita, kita saksikan itu. Terus kita bertanya, ya Allah, kok engkau tidak menghukumnya ya Allah? Mengapa engkau tidak langsung siksa orang yang berbuat zalim itu ya Allah? Mengapa ya Allah? Maka Allah menjawab dengan ini. Allah bukan berarti lalai. Allah bukan berarti Allah bukan berarti lupa. Tidak sama sekali. Tapi Allah Subhanahu wa taala innama yuakhiruhum, Allah akhirkan siksa bagi mereka. Allah akhirkan siksa bagi orang-orang yang zalim. Suatu ketika seorang sahabat itu bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, orang-orang kafir itu berbuat aniaya kepada kaum muslimin. Orang-orang munafik itu berbuat aniaya kepada kita, kepada orang-orang yang beriman ya Rasulullah. Tapi mengapa tidak turun-turun azab Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, idza ra'aitallahal abda, jika engkau melihat Allah yu'til abda, memberikan kepada seorang hamba ma yuhibbu lahu minad dunya. Ya, kalau engkau melihat Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seseorang apa yang dia cintai dari kehidupan dunia ini, pangkatnya nambah tinggi, kedudukannya nambah tinggi, hartanya nambah banyak, Masya Allah pengikutnya mungkin tambah banyak, ya. Wa huwa muqimun ala ma'siyatih, akan tetapi dia berbangga, akan tetapi dia senantiasa berbuat maksiat, dia berbuat zalim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'lam annahu lahu istidraj. Ketahuilah bahwasannya itu adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Allah menunda siksanya bagi mereka yang berbuat zalim. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah lalai. Tinggal panjatkanlah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di balik kezaliman, di balik kekejaman zaliman itu, Allah membuka segala penghalang atas doa bagi hamba-hambanya yang terluka karena kezaliman.
bagi hamba-hambanya yang tercabik karena kezaliman. Maka hari ini ketika kita merasa terzalimi, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah. Angkat tangan kita. Gantungkan semua harapan kita. Gantungkan doa-doa kita ke pintu-pintu langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memang tak punya kuasa. Betul, kita tidak memiliki kekuasaan apapun. Begitupun juga mereka. Tapi kita punya Allah yang maha kuasa. Yang berpihak, pasti berpihak. Jelas berpihak bukan kepada orang-orang yang zalim dan jurjana. Pasti Allah akan berpihak kepada orang-orang yang jujur keimanannya. Allah yang pasti akan berpihak kepada orang-orang yang senantiasa membela agamanya. Orang-orang yang senantiasa memuliakan syariatnya. Seringkali Allah Subhanahu wa ta'ala membiarkan mereka tertawa. Ya, seringkali Allah Subhanahu wa ta'ala membiarkan orang-orang zalim itu tertawa pongah, tertawa enak dengan kejahatannya, merayakan segala apa yang telah dia perbuat dari kezalimannya tersebut. Tapi ingat, Allah adalah Sang Maha Adil dan Maha Bijaksana. Allah Maha Adil, Allah Maha Bijaksana. Allah siapkan siksa yang pedih, yang mengoyak segala kesombongan dan kepongahan mereka yang berbuat zalim itu. Maka perhatikan, hari ini mungkin ketika mereka mampu berbuat zalim kepada kita, berbuat zalim kepada Islam, berbuat zalim kepada kaum muslimin, berbuat zalim kepada ulama, maka mereka akan bangga dengan kesombongannya itu. Mereka akan bangga dengan tertawanya. Tapi saksikanlah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah lalai. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah lupa terhadap apa yang telah lakukan. Berhati-hati dalam kehidupan ini. Jangan sampai kita berbuat zalim. Segeralah kita minta maaf kepada siapapun juga yang pernah kita aniaya, yang pernah kita caci maki, yang pernah kita lukai hatinya, yang pernah kita ambil hartanya, yang pernah kita rampas kedudukannya. Maka kita mintalah ampun kepada Allah dan meminta maaf kepada orang tersebut. Demikian prolog yang semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga ini bisa menggugah hati kita semuanya untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk senantiasa istiqomah di atas Islam. Aku lu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum lisairil muslimin min kulli dzambin astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.